Halo guys, kembali lagi bersama Inspiring People di sini. Kali ini kita akan membahas seorang musisi yang populer di kalangan orang tua dan juga anak muda. Kira-kira siapa ya musisi tersebut? Yap, musisi yang akan kita bahas kali ini adalah Didi Kempot. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk mensubscribe channel Inspiring People agar kami terus berkarya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Selamat menonton. Profil dan biodata Didi Kempot. Siapa yang tidak kenal Didi Kempot? Dia adalah salah satu musisi campursari asal Surakarta yang memulai karirnya sejak 1989. Sempat lama tak muncul di media, pada tahun 2019 namanya kembali populer di kalangan generasi muda dan dianggap sebagai Godfather of Broken Heart. Tak ayal jika kemudian banyak orang yang mencari tahu biodata Didi Kempot. Kalau kamu auto nyanyi penggalan lirik lagu tersebut, itu berarti kemungkinan dirimu adalah tim Sobat Ambyar, alias penggemar Didi Kempot. Buat yang penasaran dengan seluk-beluknya, tak perlu bingung. Di sini telah kami rangkum informasi mengenai biodata Didi Kempot. Didi Kempot atau akrab yang disapa Mas Didi pertama kali bekerja sama dengan produser musik pada tahun 1989. Lagu pertamanya yang dirilis adalah Cidro yang mengisahkan tentang patah hati. Lagu-lagu Didi Kempot kebanyakan memang tentang patah hati. Walaupun beberapa judulnya ada yang berupa nama tempat, seperti contohnya Stasiun Balapan, namun tetap saja isi lagunya tentang kesedihan, yaitu tentang seorang laki-laki yang ditinggal kekasihnya pergi. Tahun 2019 bisa dibilang tahunnya Didi Kempot, sebab di tahun tersebut namanya kembali naik daun. Setelah sebelumnya ia jarang terdengar di media, kerennya meskipun sudah tak muda lagi, penyanyi campursari ini tetap disukai oleh para generasi muda. Saat Didi menyanyikan lagu Cidro pada pagelaran konser di Semarang pada pertengahan tahun 2019, ada satu wanita muda menangis dengan keras sembari menyanyikan lagu itu. Kejadian tersebut terekam kamera dan videonya telah tersebar luas, sehingga sempat viral di dunia maya. Hal itu membuktikan kalau kepopuleran Didi Kempot tak pernah lekang oleh waktu. Tak perlu berlama-lama lagi, buat yang sudah penasaran dengan biodata Didi Kempot, langsung saja simak artikel ini. Kehidupan pribadi Didi Kempot. Salah satu topik paling menarik yang akan diulik di artikel tentang biodata Didi Kempot ini adalah kehidupan pribadinya. Tentunya, kamu penasaran dengan masa kecil hingga siapa istri penyanyi satu ini. Yuk simak langsung ulasannya. Yang pertama, keluarga. Dionysius Prasetyo, atau lebih dikenal dengan nama Didi Kempot, merupakan anak pelawak Ranto Adi Gudel alias Mbah Ranto. Pada era 90-an, ayahnya sempat tergabung di salah satu program komedi yang tayang di televisi nasional bertajuk Ketoprak. Tak hanya ayahnya saja, keluarga Didi yang lainnya juga ada yang berprofesi sebagai pelawak. Salah satunya adalah Mamik Prakoso alias Mami Podang yang sempat populer saat bergabung dengan grup pelawak Sri Mulat. Sayangnya, Mamik Prakoso telah berpulang ke rumah Tuhan pada 3 Agustus 2014 di usia 53 tahun. Yang kedua, masa kecil hingga remaja. Pria yang dikenal selalu memiliki rambut panjang ini menghabiskan masa kecilnya di salah satu kota di Jawa Tengah, yaitu Solo. Meskipun hidup di keluarga pelawak, Didi tak pernah punya keinginan untuk menjadi seorang pelawak. Sedari kecil, ia memang sudah bermimpi untuk menjadi seorang penyanyi sehebat Sujarwo Sumarsono alias Gombloh. Saking pinginnya menekuni bidang musik, saat duduk di bangku SMP, ia pernah menjual sepeda pemberian ayahnya demi bisa membeli gitar. Gara-gara hal itu, ia sempat dimarahi habis-habisan oleh sang ayah. Namun, ia tak pernah menyerah begitu saja. Baginya, bermusik sudah menjadi salah satu cita-cita yang akan ditekuninya dan diniatinya sedari kecil. Yang ketiga, pendidikan. Di balik kesuksesan menjadi seorang penyanyi, Didi ternyata tidak lulus SMA.
bukan tanpa alasan. Ia melakukannya lantaran ingin fokus dalam menekuni dunia musik, khususnya campur sari. Mbah Ranto selaku ayah tak menyayangkan keputusan Didi untuk berhenti sekolah. Bagi sang ayah, seorang seniman tak perlu menempuh pendidikan tinggi, asalkan niat untuk terus mengasah bakat dalam bermusik, itu saja sudah cukup. Yang keempat, memiliki istri yang juga penyanyi. Meskipun sudah lama berkiprah di dunia musik, tak banyak yang tahu soal pernikahan Didi Kempot. Kamu pun mungkin juga belum mengetahuinya, dan mungkin penasaran dengan nama istri Didi Kempot. Ia sudah menikah dengan wanita cantik bernama Yan Velia, yang berprofesi sebagai seorang penyanyi dangdut. Mereka ternyata kerap bernyanyi bersama di panggung. Yan Velia merupakan wanita kelahiran Semarang tahun 1982, sehingga jarak usia dengan Didi lumayan jauh, yakni 16 tahun. Perjalanan karir. Setelah sebelumnya membahas singkat tentang kehidupan pribadinya, kini saatnya kita mengulik tentang perjalanan karir suami dari Yan Velia ini. Kamu pasti penasaran bagaimana kisahnya, kan? Yang pertama, sempat jadi pengamen. Perjalanan karir Didi Kempot tak semudah membalikan telapak tangan. Pada awal tahun 1984, saat Didi Kempot masih muda, ia pernah menjadi musisi jalanan alias pengamen bersama teman-temannya di Solo dan Yogyakarta. Meskipun begitu, ia tak pernah merasa malu dengan profesinya. Asalkan masih ada hubungannya dengan musik, apapun itu akan ia lakukan. Sebab, ia tak pernah memikirkan pekerjaan selain menjadi seorang penyanyi. Nama Kempot itu bukan merujuk pada bentuk pipi. Kempot adalah singkatan dari kelompok penyanyi trotoar. Mungkin Didi menggunakan nama tersebut untuk mengenang perjuangannya selama menjadi pengamen. Yang kedua, hijrah ke Jakarta. Pada tahun 1986, ia memberanikan diri untuk berhijrah ke Jakarta. Tujuannya untuk mengejar impiannya menjadi seorang penyanyi campur sari profesional. Di zaman itu, para musisi jalanan memang sedang berlomba-lomba untuk menjajal dapur rekaman. Begitu pula dengan Didi Kempot. Ia juga mulai membuat lagu dan merekamnya sendiri. Kemudian rekaman itu ia tawarkan ke produser-produser musik di Jakarta. Lagu pertama yang ia buat dan rekam adalah Cidro. Tentunya untuk bisa masuk ke produser musik bukanlah hal yang mudah buatnya. Ia sempat berulang kali ditolak oleh produser musik lantaran penampilannya kurang menarik untuk menjadi seorang penyanyi. Barulah di tahun 1989, ia dilirik oleh salah satu perusahaan rekaman musik di Jakarta bernama Musika Studio. Mulai saat itu, ia mulai membuat album dan dikenal oleh halayak ramai. Ciri khas lagunya adalah bertema patah hati dengan lirik bahasa Jawa. Dalam wawancara dengan YouTuber Gofar Hilman, ia pernah mengatakan salah satu alasan kenapa ia menggunakan bahasa Jawa adalah untuk memperkenalkan budaya Jawa ke seluruh dunia. Sedangkan untuk temanya, ia meyakini bahwa lagu patah hati lebih cepat booming lantaran banyak orang yang mengalaminya. Yang ketiga, populer di Suriname. Saat mengulik biodata Didi Kempot, jangan sampai kamu melewatkan informasi yang satu ini. Tak hanya di Indonesia saja, ia ternyata juga populer di Suriname. Kamu mungkin sudah tak asing lagi dengan negara tersebut, kan? Suriname adalah sebuah negara bekas jajahan Belanda yang terletak di benua Amerika Selatan. Mayoritas warga di negara tersebut adalah orang-orang Jawa yang dibawa suku Belanda dari Indonesia. Soal percakapan sehari-hari, masyarakat di Suriname menggunakan bahasa Jawa dan terkadang Belanda. Tak heran jika Didi sangat populer di sana. Ia pertama kali manggung di Suriname pada tahun 1993, dan warga selalu antusias menyambut kedatangannya. Pada tahun 90-an, Didi mengaku lagu-lagunya lebih populer di Suriname ketimbang di Indonesia. Terhitung dari 1993 sampai 2019, ia telah sebanyak 12 kali berkunjung ke Suriname untuk menyanyikan lagu-lagunya. Yang keempat, karir di dunia musik makin menanjak. Meskipun jarang muncul di televisi, Didi Kempot ternyata memiliki banyak penggemar dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga yang tua. Pada bulan Juni 2019,
Namanya kian populer di kalangan anak muda saat Didi Kempot merambah ke dunia Twitter dan Instagram. Walaupun akunnya tidak dikelola dirinya sendiri, ia tetap disambut dengan antusias oleh warganet. Baru 2 bulan aktif di Twitter, tepatnya bulan Agustus 2019, ia sudah mendapatkan lebih dari 100.000 follower. Hal itu menandakan kalau karya Didi diminati lintas generasi. Mulai saat itu, tawaran manggung Didi Kempot bertambah banyak. Ia bahkan berkesempatan untuk meramaikan pagelaran musik bertajuk Synchronize Fest 2019. Acara yang hits di kalangan milenial tersebut diadakan di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta sejak 4-6 Oktober 2019. Synchronize Fest sendiri adalah festival musik multigenre berskala nasional yang menyuguhkan lebih dari 100 pertunjukan musik dari artis-artis favorit dan terbaik di Indonesia. Selain Didi Kempot, festival ini dimeriahkan oleh Tulus, Tony Rastafara, Seems Like Yesterday, dan lain-lain. Karya-karya musik. Kira-kira berapa banyak lagu campur sari yang telah dibuat oleh penyanyi ini? Pada saat melakukan wawancara dengan Gofar Hilman dalam acara bertajuk Ngobam Didi Kempot, ia mengatakan sudah menulis dan membuat sebanyak kurang lebih 800 lagu. Mayoritas dari lagunya memang berbahasa Jawa, tapi ada pula beberapa yang berbahasa Indonesia. Mungkin banyak yang bertanya-tanya dari mana Didi bisa mendapatkan inspirasi untuk menulis lirik lagu. Ia mengaku semua itu ia dapatkan secara spontan. Apa yang ada di benaknya, ia langsung tuliskan di atas secari kertas. Masih di acara Ngobam Didi Kempot, ia mengaku pernah membuat satu lagu hanya dalam kurun waktu 1 jam. Saat itu, lagu yang ia buat adalah Sewu Kutu yang bertema patah hati. Dalam waktu 1 jam, ia sudah bisa menulis lirik dan mengaransemen lagunya. Tak hanya soal patah hati saja, Didi Kempot juga menulis dan membuat lagu berdasarkan nama suatu tempat. Misalnya saja, Pantai Kelayar, Pantai Parangtritis, Stasiun Balapan, Banyulangit, dan lainnya. Ia membuat lagu tersebut berdasarkan dari tempat-tempat yang terkenal di Indonesia yang mungkin juga menjadi saksi bisu kisah kehidupan atau mungkin kisah cinta dari beberapa orang. Jadi ketika mendengarkan lagunya, Didi berharap orang-orang tersebut bisa teringat dengan kenangan yang pernah dialaminya di tempat tersebut. Meskipun sudah memiliki banyak lagu, pada tahun 2019 Didi masih membuat albumnya yang berisi beberapa lagu bertema patah hati. Salah satunya adalah Tatu. Melalui lagu-lagunya, ia berharap bisa menyuarakan isi hati para insan yang sedang dilanda patah hati. Lagu-lagu banyak di-cover penyanyi dangdut. Di artikel biodata Didi Kempot ini, kurang lengkap rasanya jika belum menyinggung persoalan lagu-lagunya yang di-cover oleh penyanyi dangdut lain. Lagu-lagu tersebut banyak ditemukan di YouTube. Bahkan ada beberapa video cover yang mendapatkan lebih banyak viewer daripada Didi Kempot. Meskipun begitu, pada wawancara di Ngobam Didi Kempot, ia mengaku tak tahu banyak soal royalti. Memang ada beberapa produser musik yang meminta izin untuk membawakan ulang lagunya dan memberi sejumlah uang sebagai royalti. Tapi, ada banyak pula yang tidak meminta izin terlebih dahulu. Ia mengatakan tak keberatan jika lagunya dibawakan ulang, tapi alangkah lebih baik jika izin dulu. Kalaupun ternyata penyanyi yang akan membawakan lagu Didi tak memiliki uang untuk membayar royalti, Didi akan tetap memberi izin. Kalau orang Jawa bilang, sing penting kulo nuwun, alias yang penting permisi dulu. Ia juga berpesan kepada penyanyi-penyanyi dangdut agar bisa membuat lagu sendiri. Jadi, tak hanya suara mereka saja yang dikenang, tapi juga karya-karyanya. Karena sejatinya, seniman itu dilihat dari karyanya. Beberapa lagu Didi Kempot yang cukup populer dibawakan penyanyi dangdut lain adalah Banyulangit, Suketeki, Pamer Bojo, dan lainnya. Lagu-lagu tersebut dibawakan oleh penyanyi yang cukup populer seperti Nela Karisma dan Via Valen. Saat diminta untuk memilih antara Via dan Nela, ia lebih memilih Via Valen. Menurut Didi, penyanyi asal Tulungagung ini merupakan sosok penyanyi muda yang mampu menyanyikan lagu Jawa hingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Fakta menarik Didi Kempot. Setelah sebelumnya membahas karya dan lagu-lagunya, di artikel biodata Didi Kempot kali ini akan mengulik tentang fakta-fakta menarik. Kira-kira apa sajakah itu? Yang pertama, dianggap mirip artis mancanegara.
Di media sosial seperti Instagram dan Twitter, banyak tersebar gambar-gambar lucu yang menggelitik. Biasanya yang paling disukai netizen adalah gambar editan artis-artis favorit mereka. Salah satu contohnya di mana Didi Kempot bersuah foto dengan Bruno Mars. Yang kedua, kisah patah hati. Kerap membuat lagu tentang perasaan sedih dan kecewa karena patah hati, ternyata Didi Kempot juga pernah mengalami kisah cinta yang memilukan. Ia pertama kali patah hati saat remaja, yakni usia 14 tahun. Kisah memilukan yang ia alami pada saat itu adalah mengalami perbedaan status sosial. Ia menyukai seorang wanita kaya raya. Sayangnya hal itu terhambat lantaran ia tidak mendapat restu dari orang tua wanita yang disukainya. Yang ketiga, barang yang wajib dibawa saat konser. Meskipun jarang muncul di televisi, bukan berarti Didi Kempot tak laris manis. Penyanyi satu ini memang sering manggung off-air dari satu kota ke kota lainnya. Tak jarang ia juga manggung dengan istri tercinta. Di tengah kesibukannya manggung, ada satu barang yang wajib banget dibawa. Ia mengatakan barang yang wajib dibawa adalah balsem. Ia mengaku saat kelelahan manggung obatnya adalah kerokan menggunakan balsem. Yang keempat, pernah berambut pendek. Meskipun dikenal selalu berambut panjang, ternyata Didi pernah tampil dengan rambut pendek. Ia berambut pendek atau cepak pada tahun 1989. Jadi, alasannya tak lain dan tak bukan karena nazar alias janji kepada diri sendiri. Ia mengaku dulu sempat mengucap nazar. Jika bisa masuk dapur rekaman, ia akan memotong rambutnya. Benar saja, saat pertama kali dipilih produser musik, ia langsung memangkas rambutnya. Yang kelima, duta kereta api. Tahukah kamu kalau Didi Kempot sempat terpilih menjadi Duta PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2017? Tepatnya di tanggal 9 Maret, Didi resmi dilantik sebagai Duta Kereta Api oleh Edi Sukromo selaku Dirut PT KAI. Setelah resmi menjadi Duta KAI, Didi bertugas membantu mensosialisasikan dan mengiklankan produk layanan serta kebijakan PT KAI kepada masyarakat. Pemilihan Didi Kempot tentu bukan tanpa alasan. Salah satu alasannya adalah karena ia sosok penyanyi Jawa yang cukup populer di Nusantara. Yang keenam, pernah menjadi juri kontes musik dangdut. Dulu, pada tahun 2000-an, Didi sempat diminta untuk menjadi salah satu juri di acara kontes musik dangdut yang disiarkan di televisi. Seharusnya, ia akan menjadi juri selama 1 bulan. Tapi baru 1 hari melakukannya, Didi sudah tak sanggup untuk melanjutkannya. Alasannya sangatlah sederhana. Duduk di kursi selama berjam-jam mengomentari penampilan orang lain itu baginya bukanlah hal yang mudah. Sebab ia terbiasa dengan rutinitas sebagai seorang penyanyi yang bernyanyi dan menghibur penonton di atas panggung. Yang ketujuh, mendapat julukan spesial dari penggemar. Kalau kamu mengaku penggemar Didi Kempot garis keras, tentu sudah tak asing lagi dengan sebutan-sebutan yang disematkan oleh penyanyi ini. Salah satunya adalah sebagai Godfather of Broken Heart, alias Bapak Patah Hati Nasional. Tak hanya itu, Didi juga mendapatkan julukan Lord Didi. Semua julukan tersebut tak lepas dari lagu-lagunya menggambarkan patah hati karena cinta. Tak hanya Didi Kempot, para penggemar juga mendapatkan sebutan spesial, yakni Sobat Ambyar. Selain itu, biar kekinian, para penggemar Didi Kempot yang laki-laki menyebut diri mereka sebagai sad boy, sedangkan untuk yang perempuan biasa disebut dengan sad girl. Semoga dengan membaca biodata Didi Kempot, kamu semakin mengaguminya dan bisa memetik pelajaran penting darinya. Salah satunya adalah selalu tekun dan gigih dalam meraih mimpi. Mungkin ia sempat berkali-kali gagal masuk dapur rekaman, tetapi itu semua tak mematahkan semangatnya yang ia miliki. Begitupun kamu, saat meraih cita-cita, alangkah lebih baik jika kamu tak mudah menyerah dan selalu bersemangat. Sebab, apa yang kamu tanam hari ini akan menjadi buah manis di masa depan. Selamat jalan Mas Didi Kempot, semoga karya-karyamu abadi.